wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين رحمكم الله، وبالخصوص حبايبنا المحترمين الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، والحبيب محسن بن عبد الله الحبشي، حبيب شوقي بن عبد الله الكاب، الحبيب حامد بن عمر الحبشي، كافة شيباننا حبايبنا رحمهم الله وحفظهم الله ومناهم وحماهم من كل سوء ومكروه. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan langkah kaki kita untuk berkumpul menuju ke tempat ini dalam rangka acara yang istimewa. Ketahuilah, langkah kita menuju ke tempat ini memiliki nilai yang besar. Hasanat, kebaikan-kebaikan, yakinlah pasti kita dapatkan. Setiap detik yang kita lalui di saat-saat ini memiliki nilai yang baik, memiliki nilai yang insya Allah kelak di akhirat nanti akan menjadikan kebanggaan untuk kita. Kita berkumpul mengenang orang-orang yang soleh, para pejuang, orang-orang yang pernah melintasi kehidupan ini dengan berusaha untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Mengenang mereka untuk kita mempelajari, karena kita masih hidup, agar kita mencontoh, agar kita mentauladani. Tadi disebutkan tentang Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Malki rahimahullah wa nafa'ana bih, Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'an rahimahullah wa nafa'ana bih. Beliau-beliau ini berbuat sedemikian hebatnya. Tauladan utama mereka adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu titik pun di dalam kehidupan beliau itu melainkan kebaikan. Tidak ada satu titik pun dari kehidupan beliau melainkan bimbingan, melainkan tauladan, melainkan memiliki arti yang begitu hebat dan besarnya untuk umat ini. Terkadang mungkin kita tidak memahami sama sekali. Kalau hal itu bahkan mungkin kita tidak anggap yang memiliki arti. Sebagaimana pernah seorang sahabat menceritakan suatu waktu di waktu Hajjatul Wada, seorang sahabat memegang kendali ontanya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW lagi mengisi majlis, lagi berpidato. Tiba-tiba liur onta itu mengenai pundaknya. Dia bercerita cuma begitu. Yang memegang kendali onta, liurnya onta mengenai pundaknya. Lalu diriwayatkan hadis seperti ini:
Kira-kira apa yang kita ambil dari hadis seperti ini? Orang duduk di bawah onta karena liurnya. Untuk apa? Diceritakan. Itu mungkin pernah macam-macam, tak pernah cerita. Ya. Sahabat ini bercerita, tapi yang duduk di atas onta adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dari situ ulama-ulama memberikan penafsiran begitu banyaknya. Di antara yang paling inti, kira-kira kita terbayang apa yang diambil kira-kira? Di antara yang paling inti di situ mereka nyatakan, oh berarti liur onta itu tidak najis. Dari mana buktinya? Kalau memang itu najis pasti ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Jauh itu najis, bersihkan kau darinya. Kita nggak kepikir untuk pandangan seperti itu. Lalu diambil kiasan dari situ. Setiap hewan al-ma'kul, hewan-hewan yang boleh dimakan, nggak najis liurnya atau bagian-bagian dari tubuhnya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Ini yang ada pada para ulama kita. Mereka mengambil tauladan dari Nabi SAW yang intinya mereka sangat memahami apapun dari langkah-langkah baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak ada sesuatu melainkan memberikan makna yang begitu jauh dan begitu hebat. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, bagaimana orang mendapatkan hal ini? Bagaimana mendapatkan pemahaman ini? Apabila kita memiliki hubungan dekat kepada Nabi Muhammad, semakin dekat, semakin begitu hebat dan semakin eratnya hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah Allah akan bukakan orang-orang yang memiliki hubungan itu, dibukakan pintu hatinya, dibukakan hikmah-hikmah untuk dirinya. Inilah yang ada pada para ulama kita, orang-orang yang memang di dalam kehidupannya berjuang selalu. Apapun yang mereka lakukan mencari ridha Allah dan ridha baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu mengikat kehidupan mereka itu dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang mereka lakukan melainkan selalu ingat pada Allah, ingat pada Nabi Muhammad SAW, ingat pada Allah. Kira-kira aku berbuat ini diridhoi oleh Allah apa tidak? Di saat makan, apakah makanan ini menjadi ridhonya Allah? Di saat minum, di saat keluar dari rumah, di saat kita berusaha, di saat kita berbuat apapun aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan, itu mereka selalu menunjukkan keridhaan Allah. Lalu dilihat kira-kira baginda Nabi Muhammad SAW akan senang atau tidak? Kira-kira Rasul akan gembira pada kita atau tidak? Apakah Nabi Muhammad akan bangga kepada kita atau tidak? Coba kita lihat kepada diri kita, apakah kita mengambil seperti itu juga? Masyaallah ikhwah rahimakumullah, inilah kalau kita baca sirahnya pada salafus saleh. Karena itu hubungan mereka ketat dan kuat serta erat sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka lah yang menyampaikan kepada kita, "Fama kullu syaqa'i siwa jafahu wa laysa siwa tawasulihi na'imu." Sesungguhnya tidak ada kedurhakaan itu melainkan orang yang putus hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada segala kenikmatan melainkan bagi orang-orang yang punya ikatan hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Kalau kita lihat apa yang ada pada para salafun salihun, pasti mereka akan menggambarkan betapa cintanya mereka pada Allah dan betapa cintanya mereka pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi yang membawa acara mengingatkan kepada kita, ahibbullaha lima yuhibbukum bihi min ni'amih. Rasul pernah bersabda dengan cintailah Allah karena Allah itu memberi nikmat kepada kita, memberi panganan kepada kita. Artinya diajak untuk kita ingat pada Allah biar kita cinta. Kenapa kita ingat Allah? Itu ngasih segalanya pada kita. Yang ngasih makan pada kita Allah. Kita bisa makan kalau kita sehat. Kita sehat, kita punya umur, lagi hidup bisa makan, lagi sehat bisa makan. Dikasih saya, siapa yang ngasih ini semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajak ingat. Kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, kita akan ingat terus, tambah lagi. Di saat kita perlu, di saat kita butuh. Lalu yang memberikan itu dengan nilai yang begitu hebat lagi, semakin akan kita tidak lupakan. Tapi penyakit terkadang yang terjadi juga pada kita, kalau sudah biasa kita lupa. Yang ngasih pada kita sesuatu biasa, dikasih terus dikasih, semakin biasa semakin dilupakan. Untuk orang tua ngasih kita macam-macam, lupa sama orang tua. Kadang-kadang malah disuruh
ya, dia tolak suruh diperintah, tidak dilakukan. Terlebih lagi ada yang menolak terang-terang. Wah, kenapa? Karena merasa dari dulu dikasih terus, lupa, udah terbiasa dengan pemberian malah lupa. Ini penyakit sebetulnya. Juga pemberian Allah terus menerus dilupakan Allah. Ada orang yang baru kenal, belum ada hubungan apa-apa, memberikan kepada kita juga bukanlah terus-terus, baru sekali diingat sampai mungkin sampai mimpi-mimpi. Ya, diingat, wah luar biasa. Kenapa sama Allah? Kenapa sama Rasul? Kenapa sama orang tua kita? Kita membatasi sebegitu jauhnya masyarakat orang rahmatullah. Wa hibbuni li hubbillah, cintai aku karena Allah, kata Rasulullah. Karena kita tidak akan kenal kepada Allah kalau bukan perantara baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah. Kehidupan beliau seluruhnya diperuntukkan untuk umat ini, sampai beliau tidak peduli lagi pada dirinya. Rasul berbuat bukan untuk dirinya sama sekali. Kenapa? Kalau untuk diri beliau sudah lepas dari segalanya, bebas sudah, surga sudah dinyatakan pasti, tempat yang paling terindah, kehidupan, kebahagiaan ada semua Allah janjikan untuk beliau. Tapi tetap saja sudah naik langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, memandang kepada Allah langsung, tidak ada satu makhluk mendapatkan apa yang didapatkan oleh beliau. Sudah semuanya. Kenapa beliau turun lagi ke bumi? Sampai di bumi baru selesai turun, udah dicaci maki, diejek, dihina, dimacam-macamkan. Sedangkan beliau udah mendapat segala surga, udah dilewati, tahu semua nikmat-nikmat, rela untuk turun ke bumi lagi. Di bumi dicaci maki, dihina, diejek-ejek, dilempar, dikotori, diperangi. Masya Allah, hidupnya semua berhijrah ke kota Madinah, kenapa? Diancam mau dibunuh. Tapi memang Allah perintahkan untuk beliau berhijrah, karena di sana Allah sudah persiapkan orang-orang Al-Ansar untuk membela dan persiapkan oleh Allah untuk bersama beliau. Intinya bukanlah satu hal yang mudah, perjuangan yang begitu hebat dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai terjadi peperangan Badr, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Bani Quraidah, peperangan Bani Quraidah, macam-macam. 27 kali perang itu dalam masa 10 tahun. 10 tahun 27 kali perang. Ada riwayat 29 kali perang. Coba bayangkan, setahun berapa kali perang? Hidup sebentar lagi perang, sebentar lagi perang, sebentar lagi, belum lagi utusan-utusan perang, belum lagi ngurusin orang-orang yang ada bersama beliau, membimbing mereka, ngajarin mereka. Kehidupan beliau penuh dengan berbagai macam. Semua ini beliau lakukan untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya, untuk menyelamatkan umat ini beliau perjuangkan. Masyarakat ikhwah, dari masa ke masa beliau membimbing umat ini, dari masa beliau sampai seterusnya yang terjadi pada umat. Ya, demikian keadaannya. Musuh-musuh Islam juga begitu. Ya, kalau kita lihat sekarang cobaan-cobaan tadi sudah disampaikan, Masya Allah, ke umat ini begitu hebatnya. Kita merasa hebat, tapi bagaimana? Ada yang lebih hebat lagi. Ketika seorang sahabat pernah mengeluh, mengadu di masa mereka di awal-awal di kota Mekah, perjuangan awal dalam Islam ini, seperti Khabbab bin Al-Arat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u lana, ya, doakan kami ya Rasulullah, doakan agar mereka itu musnah, agar mereka itu hancur ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah belum mendapatkan izin untuk memerangi, untuk bertindak keras, melainkan disuruh selalu sabar oleh Allah. Sabar. Arti sabar di sini berpegang penuh kepada Allah SWT, berserah penuh pada Allah, sabar dengan segala cobaan Allah. Itu pada awalnya perintahkan sabar. Masya Allah. Sampai Rasulullah gambarkan ketika para sahabat datang untuk meminta mereka ini dimusnahkan, dihancurkan, digambarkan oleh beliau di masa dahulu lebih lagi. Ada orang-orang yang mempertahankan imannya pada Allah, mereka itu dibelah sehingga menjadi dua, badannya, tubuhnya menjadi dua. Ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi, ya, duri besi itu, kepalanya disisir sampai hancur badannya, dengan berbagai macam siksaan dan kelakuan-kelakuan keji yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ini terjadi masyarakat ikhwan rahimakumullah.
Ini cobaan untuk mereka ketika itu mereka lemah, ketika itu mereka sedikit. Masyaallah ikhwah, Allah perintahkan sabar di masa itu. Bayangkan gambaran yang terjadi itu di masa Rasul itu sudah pernah semua terjadi yang berat. Kita kenal ceritanya Bilal ketika beliau itu disiksa, ditaruh batu di tempat yang panas. Mungkin kita sebagian tidak merasakan gimana panasnya terjadi di sana. Kalau sudah di atas 50 derajat di pasir yang begitu kena terik matahari, masya Allah. Ya, kita pernah tinggal di sana, pernah merasakan. Ya, kalau saya cerita pribadi, ngalami, nanti baru ngebayangin ke sana. Pernah dari masjid dekat rumah, masjid tinggal di kota Mekah, tinggal di satu daerah namanya Taibiyah. Masjid itu kira-kira dari tempat kita tinggal antara 150 atau 200 meter. Tapi itu jauh. Di musim terik. Waktu itu kebenaran sholat Jumat, ya, masjid itu. Waktu pulang dari masjid, karena kebetulan ada tamu Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad datang ke rumah, waktu itu diajak makan siang. Kita waktu itu ya agak terlambat keluar, baru sadar ada tamu, nanti kita bakal dicari sama guru Abu Isa Muhammad Ali rahimahullah nafa'ana bih. Jadi kita buru-buru karena lihat sendal masih belum kelihatan, langsung lari. Waktu lari itu 3 hari kaki terbakar itu masih ya lari di aspal itu, nggak jauh kan begitu, 230 meter. Tapi 3 hari panasnya itu masih terasa. Masya Allah, coba bayangin gimana orang yang dibaringkan, ditumpuk sama batu, disiksa, dianiaya di masa Rasul SAW. Ya. Belum lagi yang lain-lain, ada yang ditusuk matanya dengan ya, besi yang panas seperti zindirah seorang wanita, masya Allah. Masyarakat rahimahullah, ini terjadi pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kenang, kita ingat. Ya. Kalau kita sekarang sudah dijanjikan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberuntungan, kita kembali pada Allah. Cintai Allah, cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini paling penting. Cintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala baiti al-hubbi. Cintai keluarganya Nabi untuk cinta pada Allah. Semua ini sababus salama. Sampai itu ingat. Ya. Ingat untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Al-Habib Zain bin Sumit itu saya selalu ingat, masya Allah, pesan beliau di antara yang paling penting untuk akhir-akhir masa ini yang harus kita lakukan 3 perkara, 3 hal, terutama untuk kita. 3 perkara ini perlu agar kita benar-benar lakukan dan terus-menerus. Awalan apa? Kasratul istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Ini semua penyelamat kita, membawa keberuntungan. Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Kita banyak sekali berbuat dosa, ya, yang kita merasa kita bersih. Kadang-kadang pikiran kita, perbuatan kita, mata kita, pendengaran kita, sampai ada kita, masya Allah. Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak istighfar. Kemudian lagi di samping itu, dinyatakan juga kasratus sholati ala Nabi al-Mukhtar. Banyak sholawat pada Nabi SAW. Bikin waktu kita, bikin waktu memang untuk sholawat. Ambil tasbih, hitung, ya. Gak ada malu-malunya buat tasbih. Karena kita berbuat untuk Rasul. Kenapa harus pikiran sama orang? Bawa tasbih ada dulu, nggak enak dilihatin orang. Nggak ada enaknya. Enak pengen dilihat sama Rasulullah. Yang nggak enak sama orang, tapi aku pengen Rasulullah lihat aku enak. Banyak sholawat, baca sholawat. Pada banyak, 1.000, 3.000, 10.000. Orang-orang dahulu kan ceritanya bagi ilmu wadam kalau baca sholawat 100.000. Kita dengarnya aja 100.000. Kita baca 1.000 tidak sempat. Kadang-kadang 100 juga belum sempat. Masya Allah. Ini 100.000 kali baca sholawat, 100.000 kali la ilaha illallah, 100.000 tasbih, tahmid, masya Allah. Ini kita nggak usah sampai segitu, nggak mampu. Lama-lama udah nyerah dulu pasti kan. Ya rata-rata itu minimal ya dapat seberapa. Jangan dapat 1 kali 3 kali. Alhamdulillah sholawat. Berapa? 10 kali. 10 kali bakil banget itu. Kalau 10 kali pakai kebanggaan sama orang. Ya. Masyaallah rahimahumullah. Ini satu, banyak sholawat sama Nabi SAW. Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Kasratus sedekah. Banyak-banyak sedekah. Bilail wan nahar. Alam hari, siang hari sedekah. Ya, tasaddaqu fa innal bala'a la takhattaha. Sedekahlah, bala itu enggak bakal melintasi orang yang sedekah. Jadi terjadi musibah, terjadi cobaan, terjadi bencana, bahkan terjadi fitnah-fitnah, ini semua apa? Di antaranya kurang sedekah. Habib Ahmad bin Hasan Fadak, tadi kita dengar ceritanya. Habib Alawi juga orang yang masya Allah, urusan sedekah, urusan apa-apa. Nampung orang, nerima orang, ngasih makan, ngasih, udah kerjanya mereka. Al-Alim Malik itu saya tahu dari dulu. Kadang-kadang nyari orang di Masjidil Haram. Ada orang dulu lain seperti sekarang. Ada orang duduk di Masjidil Haram gak ada tempat.
kelihatan seperti yang saya kenal Syekh Fahmi At-Turki. Dulu kita kenal sama beliau, Masya Allah dikenal dengan kibarul awliya di kota Madinah para tinggal. Dulu datang ke kota Makkah nggak ada apa-apa, masuk kota Makkah nggak ada yang kenal, nggak ada orang. Duduk kemana akhir di Masjidil Haram. Dulu bukan seperti sekarang, kering kota Makkah waktu itu, nggak ada makan, minum air zam-zam, lapar minum air zam-zam, haus minum air zam-zam terus. Akhirnya Said Ali Maliki lihat, oh ini, langsung diajak ke rumah, disiapin tempat, suruh makan, suruh minum, kasih, Masya Allah. Akhirnya beliau itu ikut belajar juga sama Sayyid Ali Maliki radhiyallahu anhu, ambil ilmu dari beliau, hidup dikasih banyak, dan juga yang lain-lain banyak sebenarnya. Ini kehidupan mereka seorang itu peduli banget sama orang-orang, terutama yang dia nggak mampu, ini langsung digerakkan, nggak peduli dari mana kamu siapa, bawa dulu ke rumah, dikasih. Habib Ahmad tadi kita dengar gimana, nggak tanggung-tanggung, ada orang perlu kiai, perlu mobil, ya perlu mobil, dikasih mobil. Kenapa? Memang dilihat untuk dakwahnya dia, apa dikasih. Mungkin untuk perlu bangunan dikasihkan mobilnya. Waktu itu punya mobil satu itu juga. Kira-kira banyak nggak seperti itu? Ya. Gua bayangkan, ya. Nah ini kadang-kadang kita ngeluarin sedikit aja masih ngitung lagi ya. Di kantong itu banyak, ada ratusan berapa lembar ya. Mungkin ratusan lembar juga. Tapi masih lilit kalau ada yang 5-an aja ya. Itu masih kecil lagi, paling kecil lagi kalau ada. Enggak, ya, gimana mau jadi wali kayak gini kan? Kalau wali itu nggak tahu hitung duit katanya sebetulnya. Jadi wali itu nggak tahu hitung duit. Udah hitung duit sampai ada yang bilang, anu nggak percaya ada dia itu sipulan itu wali kalau dia masih tahu hitung duit. Masih hitung duit masih itu. Masya Allah rahimahullah, ini gambaran beliau itu Masya Allah masih kesana kemari itu nggak peduli ya, hitungan itu. Bahkan biasakan ini order, kalau ada orang datang perlu duit, alhamdulillah. Kalau kita ini datang perlu duit, ya Allah itu coba deh, mana lagi macam-macam dah urusannya. Nanti mau utang sama mana mau pinjam ya. Ini dibilang alhamdulillah order dari Allah, langsung dikasih. Berapa pun pernah nggak punya duit pinjam. Saya tahu anak-anak Habib Ahmad itu Masya Allah. Ini yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak usah minjem dah, ya, yang ada aja dulu. Minjem tidak usah, nanti tambah berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala. Ada orang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta sama Rasulullah. Qala ma indi syai' walakin minta alaih. Fa idza ja'ali syai'un qadaitu. Orang datang sama Rasul minta sesuatu, ada keperluan, ada hajat. Ketika itu Rasulullah memang lagi tidak ada apa-apa. Kalau Rasulullah nggak ada apa-apa, nggak ada simpanan. Kalau kita, oh anak lagi kosong nggak ada apa-apa, di rumah ada simpanan tadi, masih banyak lagi ya. Ini tidak ada sama sekali, Rasulullah nggak ada sama sekali. Kalau ada pasti dikeluarkan. Lagi kosong, tapi Rasulullah itu, kamu beli aja, nanti aku yang bayar. Beli apa yang kamu perlu. Ada hajat apa, ambil, nanti aku yang bayar. Subhanallah. Sampai ada seorang Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, la yukallifullah ma la tutik. La yukallifullah la yukallifaka Allah ma la tutik. Allah enggak paksakan engkau yang kau enggak mampu ya Rasulullah. Rasulullah enggak senang kalimat Sayyidina Umar seperti itu. Untuk beliau Rasulullah enggak senang. Kalau kita, iya benar juga ya, Allah enggak paksakan nih, kenapa anak paksa diri ya? Rasulullah waktu dengar itu Rasulullah enggak senang. Ya, kelihatan perubahan wajah beliau itu. Tiba-tiba datang seseorang minal ansar, minal sahabat, gitu. Anfiq ya Rasulullah, wala takhaf bil arsy, wala takhaf bil arsy iqlala. Waktu itu sahabat itu, infakkan ya Rasulullah, jangan takut dari dil arsy, dari Allah yang memiliki arsy ini. Sedikit, jangan takut sedikit dari Allah, pasti Allah akan kasih lebih banyak lagi. Rasulullah tersenyum dengar kalimat itu. Masya Allah. Ini yang digambarkan oleh kehidupan Rasulullah SAW untuk kita. Masya Allah, rahmatullah. Intinya kalau kita lihat manhaj orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan-peringatan hall ini, antaranya itu apa? Untuk kita mengambil apa yang ada pada mereka, untuk kita ambil pelajaran. Itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil ilmunya, ambil segalanya. Usahakan untuk dipraktekkan, usahakan untuk diamalkan. Alhamdulillah ketika kita duduk saja di majlis mereka ini, tempat yang berkah ini, pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab, ya hafizallah wa ra'ah, barakallahu amalahu wa jazaahu khairan. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya, Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah.
Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Di kelompok ini tidak bakal sia-sia. Semua yang niat baik datang sini pasti dapat. Masya Allah, jaminan dari Allah dapat. Pulang juga nggak bakal lapar lagi, subhanallah. Hanya dia dapat semua, zahir batin, ruhan wa jisman, dapat semua. Ini alhamdulillah nikmat yang diwujudkan majelis-majelis serupa ini. Masyaallah ikhwan rahmatullah. Yang tentu saya nggak bakal panjang lebar lagi, ini nikmat yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita perlu jaga. Insyaallah kita agar benar-benar selalu mengikat hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulnya. Karena itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, bersedekahlah terus. Jangan takut, terutama untuk tempat-tempat seperti ini. Pada tahun lalu saya pernah cerita, waktu itu ada orang yang cuma membantu belajar ilmu. Waktu beliau meninggal itu cahaya dijemput oleh malaikat, ya, membantu orang yang belajar ilmu. Ini termasuk tempat seperti ini. Orang belajar ilmu kita bantu, nanti dapat keberuntungan yang luar biasa. Mau beruntung, ya berusahalah untuk mendapatkan keberuntungan tersebut. Dan dengan cuma senang, ada orang kata yuhibbunal khair min ba'id, cuma senang kebaikan dari jauh. Kalau orang alhamdulillah bagus, ikut-ikut enggak, dia cuma bagus saja. Bagus ya, bagus. Kalau hari ini bukan bagus saja ya, gerak bila perlu, enggak punya duit, ikut bantu, turun tangan. Nah itu baru benar-benar dia cinta kebaikan yang dekat. Kalau enggak, wah cuma cinta tapi dari jauh. Jangan jadi orang yang cinta dari jauh. Berkecimpunglah pada kebaikan, insya Allah kita akan berkah dan hidup bahagia dunia dan akhirat kita. Semoga Allah SWT kumpulkan kita bersama baginda kita Nabi Muhammad SAW, bersama awliya illahi salihin, bersama salafun salihin. Insya Allah kita dunia mendapatkan nazarat dari mereka, perhatian khusus dari mereka. Insya Allah Allah selamatkan kita, terutama kota kita, negeri kita ini, insya Allah dari kejahatan orang-orang yang jahat, kaidul fujjar, kaidul asyrar, kaidul fujjar. Allah SWT yuhlikum, yudammirhum. Allah hancurkan orang-orang yang niat jahat, niat buruk kepada umat Islam, pada kita umat Islam. Allah hancurkan mereka. Allah yujallib tadbirahum, yudarrir tadmirahum, wa yaqfa damirahum, wa yaqfu aqda aziz muqtadir. Wa Allah la yumakkin al-a'da fina wala minna wa la yasallatu alaina bi dhunubina. وأن الله يوفقنا كما وفق عباد الله الصالحين، ويصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم، وسدد ألسنتنا كما سدد ألسنتهم، واهدنا كما هداهم. هذا ما أقول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.